Halo, apa kabar semuanya super loveku? Terima kasih sudah mampir ke channel Mela Morgan 2. Dan di sini aku akan pelan-pelan menjelaskan mengenai tema kita hari ini, yaitu karma apa yang dia terima. Jadi aku akan membuka dari kartu-kartu mungil ini yang mengindikasikan karma apa yang mereka terima ketika mereka telah menyakiti kamu. Kemudian apakah mereka itu sadar atau makin jadi? Nah, kita buka di sini ya. Kita ambil beberapa kartu. Ini aku shuffle lagi. Ya, kita punya bottom of deck-nya Venus ya, Venus in Scorpio, yaitu Seven of Cups. Berarti ini terkait dengan perencanaan-perencanaan dia yang banyak delay atau tidak kunjung menghasilkan. Kita akan buka energinya. Oke. Di sini Queen of Cups. Dimana dia di sini banyak merasakan namanya penyesalan, ya, penyesalan, merasakan kesendirian, merasakan emosi yang bertubi-tubi datang. Dia merasakan orang-orang di sekitarnya itu kayak nggak ada yang merhatiin dia. Dia berupaya keras untuk berbuat terbaik buat sekelilingnya, namun sepertinya di sini dia jadi terlalu baper gitu loh. Dia gampang tersinggung, gampang putus harapan, gampang juga untuk terlalu sensitif. Kita lihat penyebabnya. Terkait dengan komunikasi, terkait dengan pembicaraan, ya. Beberapa di antara mereka di sini sering mendapatkan mungkin kata-kata yang tidak mengenakan, atau dia sendiri di sini ketika melakukan sesuatu banyak sekali pertentangan. Mungkin ditipu, mungkin juga dibodohi, kemudian merasa tidak proporsional dalam mengerjakan sesuatu, pembagian tidak adil, bisa dikhianati oleh lingkungannya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini adalah terkait dengan rencana. Rencana-rencana dia yang harusnya itu berjalan dengan baik, di sini menjadi mungkin sedikit tertunda karena di sini ada namanya perdebatan atau semacam komunikasi mungkin yang nggak lancar. Banyak sekali di sini yang menentang atau bahkan mengecewakan dia. Bisa terkait hal finansial atau pekerjaan, aku lihatnya. Ada Queen of Pentacles. Dia di sini merasa terbebani. Apa yang dia dapatkan juga tidak cukup dengan yang dia keluarkan energinya. Istilahnya dia lebih capek dari apa yang dihasilkan. Namun di sini bebannya adalah dia harus menghidupi, dia harus menjadi orang yang mengorganisir lingkungannya, internalnya dia sendiri. Bisa ke keluarga, bisa ke istri atau anak atau suami. Namun di sini apa yang dia dapatkan kayaknya nggak cukup dengan emosi dia yang tidak stabil saat ini. Jadi gampang tersinggung, gampang baper. Sehingga rencana-rencana yang harusnya dikerjakan dengan semangat jadinya terbengkalai.
Di sini ada Ace of Swords. Apapun yang dia upayakan di sini, itu seperti melihat rencana awalnya sih berjalan mulus gitu. Keinginannya ada. Namun di sini ada Saturn and Leo, apapun yang dilakukan jadinya terhambat. Ada kartu 5 ketemu 5 di sini. Sudah dikhianati, mungkin komunikasinya tidak sejalan, tidak ada deal di sini. Dan apa yang dia mau kerjakan jadinya terhambat, nggak ada yang ngedukung, delay karena keadaan atau lingkungan. Jadi aku lebih melihatnya dia banyak penundaan mengenai pekerjaan yang berbau dengan finansial, komunikasi. Orang tidak mengerti dia, baik dari internalnya, jadi dia kayak merasa sendiri dan kesepian di sini. Sementara dia di sini ada rencana-rencana ingin sukses, ingin mendapatkan apa yang dia mau. Ada energi Scorpio di sini biasanya berkaitan dengan kesuksesan, pengelolaan, begitu. Kemudian di sini aku juga melihatnya dia tidak kayak nggak punya power untuk banyak bertindak, karena dia punya visi sendiri sebetulnya yang tidak tidak didukung. Kemudian dia merasa kayak apa yang dia kerjakan udah sia-sia. Jadi kalau orang udah dapet hal kayak gitu, berbagai hantaman, rasanya kayaknya udah males deh, udah gak ada semangat lagi. Nah, ada Saturn in Taurus, ada Sun in Gemini. Ini terlalu membakar ya. Jadi memang sudah ada namanya ingin ada kesuksesan yang bertubi-tubi dari hasil yang dia kerjakan. Tetapi di sini seperti aku lihat pada nyatanya, kenyataannya tidak sesuai dengan impian yang dia wujudkan atau dia impikan di awal. Apa yang dia inginkan ternyata di tengah-tengah tidak sesuai dengan rencana di awal. Semuanya seperti terbakar karena ada energi matahari di sini. Dia tahu bahwa banyak mungkin yang mengkhianati kepercayaan, kemudian bisa aja dia dibohongi, disakiti. Sesuatu yang tidak sesuai dan rasanya dia kayak menjadi percuma. Dan kita lihat di sini ada Moon in Cancer, ada Queen of Swords. Di sini terkait dengan orang yang aku lihat dia berusaha untuk kuat dan tabah menghadapi semua cobaan ini, yang akhirnya apa? Dia kadang-kadang memutuskan sesuatu tidak berdasarkan daya pikir yang sehat. Bukan membuat itu lebih baik, tapi terkadang dia jadi kayak mengharap sesuatu yang sepertinya kayak jauh dari kenyataan. Dia berani mengambil resiko di sini. Sepertinya kayak aku udah nggak punya apa-apa lagi, aku nggak usah takut. Jadi di sini aku lihat seperti banyak penundaan dalam hidup. Karena finansial juga di sini itu sangat mempengaruhi orang ini ternyata. Orang yang kamu pikirkan itu salah satu kebahagiaannya adalah kesuksesan atau dalam hal karir atau apapun itu. Bisnis. Buat dia satu hubungan itu tergantung dari finansial. Nah, di sini aku melihat banyak energi dari zodiak Cancer, Libra, Leo, Aquarius, Capricorn, Gemini.
ada Scorpio, Taurus, Aries, Cancer, ya. Yang kuat di sini adalah Libra, kemudian Cancer, lalu di sini Gemini. 3 zodiak yang kuat itu ya. Yang sisanya sih mungkin cuman energi. Apakah dalam hal ini orang yang mendapat cobaan bertubi-tubi di sini sepertinya menyesal atau dia mengingat kamu? Kita akan lihat ya. Sun in Capricorn, Two of Swords, kalau aku lihat di sini ya, apakah sebetulnya dia ini sudah menyadari bahwa yang dia lakukan itu menyakiti kamu dan ini hasilnya gitu. Aku melihat di sini jawabannya dia masih belum yakin. Dia hanya berpikir bahwa ini tanggung jawabku sendiri, ini kesalahanku sendiri. Karena aku mungkin kurang mendengarkan apa kata orang. Aku kurang mendengarkan pendapat orang tentang aku yang memberikan solusi terbaik, tapi aku milihnya solusi yang lain. Di sini ada sih terbesit dalam hatinya, mungkin karena aku curang dulu. Tapi dia lebih seperti kayak ya udah aku mau nerima aja. Toh nanti akan ada masanya. Mungkin dia ingat ini dia tuh pernah salah sama kamu, tapi dia tidak berpaku pada itu. Dia tetap menyalahkan dirinya sendiri. Ini karena aku yang mismanagement atau aku yang memang tidak cakap dalam mengurus urusanku. Banyak hal yang dia lakukan di sini. Seperti ya dia memang adalah orang yang keras kepala ya, pertama gitu. Gak pernah mau dengerin apa yang mungkin kamu dulu pernah ngomong. Kemudian dia sendiri juga orangnya terlalu percaya diri sampai tidak mengindahkan nasihat-nasihat dari orang sekitar. Makanya banyak di sini aku lihat orang sekitarnya juga kayaknya bukan yang makin mensupport tapi kayak nyukurin gitu loh. Yang dia bisa lakukan cuma sabar dan nanti menunggu ini semua akan berbalik gitu loh. Jadi orang ini masih dalam tahap logis ya. Logik dalam arti dia tidak mendayu-dayu. Aku lihat orangnya dia menerima dan mencoba untuk bisa bertahan dalam posisi ini. Kemudian aku melihatnya juga emosi dia ini lebih ke arah ranah emosi ya. Emosi dia itu tidak stabil dan agak terganggu. Berat mungkin bagi dia untuk menjalani ini. Tapi di sini ada kartu The High Priestess, di mana kartu The High Priestess itu tidak akan ditunjukkan bahwa dia itu sedang sekarat, terlalu rancu untuk dia bilang bahwa aku di sini nggak baik-baik aja. Itu nggak mungkin karena dia udah punya persona atau yang orang lihat dia fine-fine aja, padahal enggak. Jadi apa yang kamu lihat di sosial media tentang dia happy, dia apa, itu belum tentu. Orang bisa aja lagi sedih, dia posting foto happy, it's okay, gak apa-apa. Karena dia bukan tipe-tipe orang yang umbar kesedihan di sosial media. Dia hanya orang yang di-keep sendiri ya. Karena di sini ada energi Scorpio aku lihat. Sorry. Ada energi Scorpio, jadinya bukan tipe-tipe orang yang mengungkapkan perasaannya dengan lantang. Nggak seperti itu cara mainnya dia. Harus
menjaga sikap, persona tetap tenang, dan dia menjalani ini. Sekarang kita cek bagaimana perasaannya ke kamu ya. Kita akan buka di sini. Bagaimana perasaan sebenarnya ke kamu. Ada kartu Five of Swords. Di sini aku melihat bahwa dia merasa bersalah juga. Kalau misalnya dianggap ke kamu, dia menyadari bahwa dia kerap memberikan kata-kata menyakitkan sama kamu, berbuat tidak adil, atau bahkan meninggalkan kamu dikala kamu sedang butuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dikala kamu melarang dia pergi, dia tetap pergi. Dan di sini ya, dia terima akibatnya. Ada kartu Queen of Wands. Di sini dia berusaha untuk tetap tegar loh. Dia tetap menyadari bahwa oh ya memang aku salah sama dia, tapi nggak ada yang bisa aku perbuat lagi selain aku menunjukkan atau membuktikan bahwa aku bisa melewati tahap ini. Ten of Cups. Dia yakin di sini setelah dia melewati ini semuanya akan kembali normal. Mungkin juga dia bisa dan ada keinginan untuk membuat kamu mungkin untuk kagum bahwa aku bisa melewati ini. Jadi aku bilang ini adalah orang yang bebal, sebetulnya sih bebal ya. Dia nggak begitu menyadari bahwa ini adalah bagian dari karmanya dia. Ada kartu King of Pentacles. Yang aku tunjukkan adalah aku membuktikan bahwa aku sukses. Pikiran cuman itu. Ada kartu Four of Wands di sini. Iya, tujuan dia adalah sukses sekarang ini. Dan dengan dia sukses, dia akan menunjukkan bahwa I'm fine, I'm okay. Apa yang kamu pikirkan tentang aku jatuh itu nggak seperti itu. Ini orang masih ada kayak gengsinya ya. Dan kita buka lebih lanjut pikiran dia ketika kamu melihat dia sekarang ini. Eight of Swords. Dia berpikir di sini bahwa kamu di sini masih belum bisa, atau kamu masih sakit hati sama dia, dan kamu pun masih belum bisa melupakan perasaan yang kurang enak ya, atau memori-memori tentang dia. Dia tahu mungkin beberapa di antara kamu di sini sangat dendam sama dia. Ada kartu The Fool. Di balik sikap kamu yang happy-happy itu, dia yakin banget bahwa kamu itu masih kayak ada kayak sangkutan sama dia lah. Dia tahu kamu berusaha untuk ngelupain, berusaha keras untuk melakukan apapun yang kamu suka untuk bisa melupakan memori. Ada kartu Five of Pentacles. Dia tahu bahwa kamu di sini juga mungkin sedang terhalang sesuatu. Mungkin kamu juga ada beberapa di sini yang dia tahu sedang mengalami masalah finansial sama kayak dia. Bahkan kamu mungkin butuh bantuan. Dia mikirnya kayak gitu. Ada kartu The Sun. Dia juga berpikir bahwa kamu selalu ada solusi dari kesakitan kamu ini. Dan dia berharap kamu suatu hari akan mendapatkan satu pencerahan. Kalau misal dia bisa bilang sudah hilah gitu loh, sudah hilah namanya dendam sama dia, atau tidak berburuk sangka sama dia, maunya kayak gitu.
Nah, sini The Emperor. Dia tahu kamu masih ngawasin dia. Dia tahu kamu mungkin beberapa masih stalking dia dan stalker dia. Makanya di sini dia berusaha untuk membuktikan bahwa aku oke, I'm fine, nggak masalah gitu loh. Dia di sini tujuannya adalah untuk membuktikan kepada kamu bahwa dia bisa. Dari semua sumpah serapah yang pernah kamu ucapkan ke dia atau karma yang kamu harapkan digadang-gadang ke dia, di sini dia akan menjalaninya dengan santai gitu loh. Karena dia masih pakai logika bahwa yang memang aku lakukan adalah 100% pure kesalahan aku. Kalaupun ada kesalahan dari kamu, kesalahan karena menyakiti kamu, itu hanya sebagian persen aja. Pure memang karena lagi jatuh gitu loh. Bagaimanakah ke depannya? Apakah dia di sini ada niat untuk minta maaf ke kamu? Ada kartu The Empress. Kemungkinan iya. Dia di sini ingin namanya berdamai. Ingin adanya satu komunikasi yang enak. Jadi tahu sama tahu, kalian kayak saling memperhatikan, saling nyaman. Dia pengen hubungan ini tuh nyaman aja. Sekalipun ya di masa lalu seperti itu, tapi sekarang marilah kita duduk sama-sama, kita ngobrol. Jadi kita saling bantu. Kamu ada kesulitan, aku juga ada kesulitan, kita bisa saling mengisi gitu loh. Ada kartu Knight of Wands. Ini yang ingin dia katakan sama kamu, bahwa mungkin kalau seandainya aku ada kesempatan, aku tuh ingin ngomong sama kamu, pengen ada aksi untuk bisa menenangkan kamu. Jangan ada pikiran jelek sama aku. Ada kartu Knight of Pentacles. Di sini dia mau menyelesaikan namanya unfinished business sama kamu. Jadi kalau dia pernah punya salah, setelah nanti dia bisa mendapatkan atau kesuksesan yang dia mau, keadaannya sudah kembali membaik, aku lihat di sini dia ingin bilang sama kamu, yuk kita mulai, udahlah maaf-maafan, kemudian kita lakukan yang terbaik. Dari sini kita masing-masing saling kayak melepaskan segala dendam. Kita fokus sama diri kita sendiri masing-masing, kayak gitu. Dan ini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune pesannya adalah jika segala sesuatunya ini tadinya tidak baik, maka kedepannya akan menjadi baik. Nah, diharapkan dengan pelajaran karma ini atau karma yang dia dapatkan, dia juga di sini ingin namanya memutus karma. Intinya ingin tidak mau lagi banyak berbuat salah ke orang lain gitu loh, ke pihak eksternal. Dia mau lebih memperbaiki diri, dan itu memang membutuhkan proses. Paling ini aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Dan aku akan lihatkan di sini untuk mungkin zodiaknya, yang pasti dengan nama-namanya. Ini ada Aries, Gemini, Pisces, Capricorn. Tambahannya ya yang tadi ada X, R, Y, I, B, J, V, Z, K, dan P. Nah, ini kira-kira adalah nama orang-orang yang memang mendapatkan karma karena telah menyakitimu. Walaupun dirinya sendiri masih kayak belum sadar diri gitu. Tapi kedepannya dia pasti akan sadar, karena di sini ada kartu Wheel of Fortune. Ini akan menjadi sebuah proses yang baik buat kalian berdua. Oke, see you when I see you. I love you. Bye bye.